Miss. Okay, today we are going to information. I will evaluate from the homework, some, and also from vocabularies and from the summer points. So I start from vocabularies. Okay, can you please explain for science? There's no vocabulary for sciences. But there is here. Huh? Because this week, review. This will be here. Yeah. Alright. Oh, okay. So anyways, can you explain about record? Record. Is this record? Yeah, record. Record means What is record? Climber. Climber. person that work with climbing. The additional explanation. Snowboard. You haven't written this. I have no preparation for all. So I think Lupa? Lupa IPA. Klasifikasi. Apa klasifikasi? menggolongkan Menggolongkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya seperti pelantai animalia, tumbuhan ke dalam pelantai, hewan dan manusia masuk ke kingdom animalia, seperti itu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Di dalam IPA ini nanti ada sistem klasifikasi 5 kingdom. Ada bumi, itu di dalamnya ada jamur, ada monera, yaitu makhluk hidup yang bersatu. Oke, pelantai ini apa, Miss? Pelantai. Tumbuhan, Miss, masuk ke dalam contoh-contoh tumbuhan seperti padi, Oryza sativa padi, seperti itu, Miss. Jadi nanti ini versi bahasa Indonesia dari sains. Sebelumnya mereka belajar sains tentang classification, ini tentang klasifikasi, jadi udah lebih gampang untuk mereka memahami. Oh, topiknya sama berarti? Topiknya sama. Untuk yang ini bukan sebelumnya. Tapi mereka udah pernah belajar ini, jadi udah lebih gampang untuk mereka. Selain padi apa lagi, Miss? Ada mangga, ada kelapa. Jadi dicontohkan ke dalam tumbuhan yang misalnya dia bijinya cuma satu, dikotil, monokotil, seperti itu, Miss. Animalia? Hewan itu ada vertebrata, invertebrata. Kalau kita manusia juga masuk ke dalam animalia, karena di dalam IPA atau sains manusia itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan hewan. Jadi kita masuk ke dalam kingdom animalia. Jadi kalau spesies ini apa, Miss? Jenisnya, Miss, seperti jenis. Di dalam kingdom itu bisa diklasifikasikan berdasarkan spesiesnya, berdasarkan ciri-ciri yang misalnya ciri-cirinya apakah dia sama-sama melahirkan, bagaimana tempat habitatnya tinggal. Ini maksudnya apa ini? Homo sapiens. Nah, Homo sapiens itu adalah penamaan ilmiah untuk manusia. Untuk manusia. Kalau untuk hewan namanya? Tergantung hewannya, Miss. Kalau misalnya kucing gitu. Beda, ada lagi namanya anjing, ada lagi namanya gurita, ada lagi namanya itu. Jadi apa tujuan memberi itu kan, Homo sapiens itu adalah penamaan ilmiah di mana H, huruf besar H itu. Homo itu kan huruf pertamanya H itu harus besar, dan sapiensnya itu S-nya harus kecil, dan itu harus dibalik. Tujuannya apa? Untuk memudahkan para ilmuwan mempelajari tentang bagian-bagian dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi
kunci determinasi itu bisa dibedakan dari misalnya tumbuhan yang ada perkawinan silang antara mangga yang berbiji besar dan berbuah manis dengan mangga yang berbiji kecil dan berbuah manis, dan itu dikawinkan silang dan mendapatkan kunci sendiri sehingga menguntungkan para ilmuwan atau para petani yang mau mendapatkan buah yang lebih bagus. Okay, now move to some of the points. So this maybe Alright, we now move to some of the points for English. Can you explain about the grammar that you teach here to the students for this week? Because I see here that you teach about grammar, right? Using can. How will you explain this to the students? For this grammar, there is can that means the abilities that if you want to say I can write, it's mean you can do that. It's your ability. I can swim, I can walk, I can run. Like that. So is it? Your ability. What else again you teach to them? Here is about the living. Actually, this one is about sports. Sports. Okay, can you explain a bit about sports here? What kind of sports? There is a text actually. What is it about? It's about basket. Basketball. And then There is the boy. there is a boy. There is a boy. His name is. But it's all about him. How he can do the sport while he's still students actually. And Is this about his hobby as well? yeah, his hobby, and because of that sport, he can enjoy his life and have so many friends. I guess. So what is the relation between telling the time and sport here? Because at number 2 there's a topic about telling the time. So what is the relation between the telling time and sport? There is no relation. So this is it's different. The other topic also. Yeah, it's the other topic. So the first page about sport, and the second there is a picture of a clock and telling the time. I guess, yeah. Telling the time. There's So how will you explain to them about this one? So did you show? So today you will teach this, right? yeah. So will you show them, for example, how to say in English? For example, you make a number like that, and then they will say it in English. Or what? Because there is a blank. They need to fill in the blank actually. So there is a picture like 9 to 12. How to say it. Okay. So they will answer it. And then what else is this about vowel sound? Can you explain? For this long vowel sound, it's also different. All of this is different. Different. What is it pitches, about? actually? It's the vowel sound. How to say go with the long sound. Snow. Go. Snow. With the long. Is it only vowels? Yeah, it's only. Vowel sound. So how many examples will you ask them to mention, for example? All there are 5 varieties. I will ask them for. I give them one example for O, then I ask them to give another example for the other. One by one? No, I think I will take the points for class Jones. Not all. I will ask them. Then if they want to answer, I will give them points. Okay, now IPA. Ini boleh tolong dijelaskan tentang 5
5 kingdom. Kenapa harus dikelompokkan dalam kingdom gitu? Dan ini apa bedanya nih? Monera, Protista, fungi, plantae, animalia. Monera itu makhluk hidup yang bersel satu, Miss. Untuk yang Protista itu Bersel satu, contohnya apa itu, Miss? apa ya contohnya ya? Kalau kita manusia kan tubuh kita terdiri dari banyak sel. Kalau Monera contohnya itu saya lupa contohnya. Nanti Miss cari lagi lah ya. Iya. Karena tidak mungkin hanya menjelaskan ada misalnya dalam contohnya di bukunya, ada contohnya. dalam 5 kingdom gitu kan, hanya list-listnya saja. Perlu Miss gali lebih dalam agar mungkin juga paham perbedaan dari kelima kingdom tersebut begitu. Okay. How about Protista? Protista ini apa, Miss? Lupa. Kita lanjut ke fungi plantae. Fungi? Kalau fungi itu dia kelompok tumbuhan seperti jamur, dimasukkan ke dalam Jamur ya? Jamur, tumbuhan-tumbuhan. Berarti fungi itu sebenarnya masih dikelompokkan lagi. Iya. Fungi tidak sama dengan jamur. Jamur itu masih bagian dari fungi begitu. Fungi itu rumahnya, Miss. Di dalam fungi itu ada jamur, ada bakteri seperti itu. Nah, kalau plantae juga. Jadi 5 kingdom itu seperti kayak rumah. Di dalam rumah itu adalah anggota-anggota individu-individunya seperti itu. Plantae juga bukan hanya satu tumbuhan, tetapi dikelompokkanlah tumbuhan yang dia bijinya satu seperti jagung, atau tumbuhan yang bijinya 2 seperti durian atau mangga, itu kan dikotil seperti itu. Ada tumbuhan yang dia akar serabut, ada yang akar tunggang. Nah, jadi itu yang memudahkan si ilmuwan ini untuk membeda-bedakan. Itu tadi plantae ya. Itu yang ke plantae. Animalia. Animalia itulah yang kita manusia dan juga hewan-hewan. Jadi ini dibedakan ke dalam 2 kelompok besar, vertebrata dan invertebrata. Vertebrata itu artinya bertulang belakang, seperti kita bertulang belakang. Kalau cacing itu masuk ke invertebrata seperti itu. Jadi banyak contoh-contohnya. Sebenarnya satu rumah ini saja, satu kingdom ini saja banyak cakupannya. Ini maksudnya apa, Miss? Monera itu meliputi bakteri bersifat prokariota. Jadi ada prokariot, ada eukariot. Prokariot itu dia bisa membentuk makanannya sendiri. Yang eukariot itu bergantung pada tumbuhan lain atau makhluk lain, bukan tumbuhan, makhluk lain. Bergantung pada tumbuhan makhluk lain. Seperti parasit, bukan? Bisa jadi seperti itu. Itu yang prokariot. Yang prokariot ini dia mandiri. Berarti ini tidak bergantung pada makhluk lain. Protista ini apa ini? Yang dimaksud tumbuh yang hidup di air dia ternyata. Apakah protista ini hanya hidup di air? Iya, hanya hidup di air. Jadi untuk yang hidup di darat namanya apa? Bukan protista lagi. Pokoknya yang organisme yang hidup di air dia disebut sebagai protista. Ini sebagai tambahan ya, boleh cari lagi dari Google. Kalau ada namanya juga, tapi Bagus. saya yakin pasti ada namanya ini untuk organisme biota yang hidup di darat. Karena kan yang di air ada, di darat juga pasti ada. Saya yakin. Nanti boleh dicari, Mas. Sip. Ini fungi ini berkembang biak dengan spora itu maksudnya gimana? Miss pernah lihat tumbuhan paku? Pernah. Jadi kan itu ada bintik-bintiknya Yang di atasnya itu, atas payung-payungnya tuh. Kan tumbuhan paku itu dia kayak gini kan, kayak ada cabang-cabang. Iya. Kalau di sebalik itu ada bintik-bintik warna Belum pernah coklat. saya balik. Di baliknya itu. Itulah spora. Itu Itulah spora. cara mereka berkembang biak, itu biasa dibantu oleh angin. Dibantu oleh anginnya. Anginnya membantu si spora terbang untuk kawin sehingga dia bisa berkembang biak. Oh, berarti jamur tidak memiliki klorofil ya? Tidak memiliki zat. Jadi yang memiliki klorofil apa saja, Miss? Rata-rata tumbuhan memiliki zat hijau daun, terkhusus tumbuhan yang berwarna hijau. Mungkin lebih banyak yang memiliki klorofil ya? Iya, karena kan memang klorofil yang membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Berfotosintesis ya. Contohnya itu apa? Ada Miss, padi, semangka, semua lah Miss. Semua tumbuhan pasti memiliki Kebanyakan.
berfotosintesis, pasti berfotosintesis. Tapi bukan semua, kebanyakan. Semua Miss, karena semua tumbuhan Termasuk yang meskipun jamur dia- ini. jamur ini dia bukan dengan klorofil, tetapi Tapi dia tetap tetap berfotosintesis. Karena fotosintesis itu kan bernafas itu salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Kalau dia tidak bernafas berarti dia bukan tumbuhan. Seperti itu. Ini tumbuhan dibagi menjadi lumut paku dan tumbuhan berbiji. Boleh dijelaskan, Miss? Jadi tumbuhan itu kan masuk ke dalam pelantaian, Miss ya. Ada yang dimasukkan ke dalam jenis-jenis lumut, ada yang dimasukkan ke dalam jenis-jenis paku, ada juga yang tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini tadi dibagi lagi seperti dikotil, 2 biji, monokotil, 1 biji, seperti itu. Sebenarnya ini nggak semua sih, yang nomor ini ada banyak lagi. Tumbuhan dibagi menjadi yang lain-lain, tapi ini kayak rangkumannya lah supaya nggak terlalu panjang memang nulis. Alright, now we move to science. I see here that for this week you just review. What did you review, Miss? The topic. What is your State of matter. How is that? Can you explain? State of matter, we can divide state of matter into 3 groups. First is solid, liquid, and gas. So we learn about what is there are 6 processes of the changes of 6 states of matter, and for this week we are going to make ice cream using salt. Why we make ice cream? What is the relation between making ice cream with the states of matter? Because when you make ice cream, you change the state from milk into it's mean milk is liquid. Change become solid, but you don't need to use the refrigerator. You just need to use salt and ice cube. How it's work. So salt can make the process become easier. the process become faster. So it's our science project for tomorrow. For tomorrow. Yeah. Okay, so you just review about state of matter, 3 of them, and then did you give? Will you give them examples? Will you ask them to give some examples beside the book, maybe? Actually, no, Miss, but they have a PowerPoint, so they need to explain the PowerPoint. Or they will present it. Yeah, after I think present first and then Do the project. do the project. So tomorrow you will do it. Yeah. Okay then. Now we move to homework. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Penggolongan makhluk hidup. Apa? Penggolongan makhluk hidup Berdasarkan jenisnya yang memiliki kesamaan atau memiliki kesamaan ciri-ciri atau karakteristik. Jadi siapa yang mengenalkan penggolongan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom ini? Ada pilihan Miss. Anthony, Robert, Charles, Carl, Linnaeus. Tujuan utama pengklasifikasian makhluk hidup apa? Memudahkan manusia ataupun ilmuwan untuk mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup lainnya termasuk dalam kategori apa itu, Mas? Ini pilihan berganda nih, IPA. Belum dibaca ya, Miss? Belum ada persiapan. Menurut sistem klasifikasi 5 kingdom, jamur ini termasuk dalam golongan apa? Jamur? Iya. Ini Gampang ini ya. masih ingat sedikit. Paus termasuk dalam golongan ikan, benar atau salah ya? Salah. Kenapa, Mas? Karena paus bukan ikan, dia mamalia. Oh, iya. Bagaimana dengan hiu? Apakah hiu ini hewan yang bertulang belakang atau tidak? Bertulang belakang. Ada tulang belakang. Jamur ini termasuk dalam kelompok tumbuhan apa? Jamur. Ini. Ada beberapa yang salah tadi itu belum berganda. Miss boleh pembelajarannya lagi ya. Oke. So for English, there is a story
just no one left. There's a text, right, Miss? So I need to read the text then. So you haven't? You haven't read it? Alright then. I think enough for the lesson for today, but I'm sorry to say that you need to repeat again, Miss. So I hope you can come on Saturday. So how is it? Maybe you can ask permission to Sir Safi, because for all teachers that failed, we must repeat on Saturday. We cannot repeat for the next week again, for the next coming week. I mean, so must be on Saturday. But I cannot miss. Maybe you can text Sir Safi first, Miss. Okay. Yeah, whether he approve your permission or not. Because for others, we must repeat on Saturday. There is no reason for that. Alright, Miss. So for vocabulary list, you need to repeat for summer going as well, and then for homework, IPA. Okay. I think that's all, Miss. Thank you, Miss. Thank you.